Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Zala Putri dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan materi keterampilan menyimak. Materi yang saya sampaikan di sini ada 6. Yang pertama ada hakikat dan tujuan menyimak, yang kedua ada menyimak konferensif, yang ketiga ada unsur-unsur dalam menyimak, yang keempat ada menyimak ekstensif, yang kelima ada jenis-jenis menyimak intensif, yang keenam ada aspek yang mempengaruhi pertumbuhan peserta didik. Yang pertama saya akan menjelaskan materi hakikat dan tujuan menyimak. Hakikat menyimak merupakan proses mendengarkan dengan penuh pemahaman, apresiasi, dan evaluasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang hendak disampaikan sang pembicara melalui ujaran. Tujuan menyimak ada 7. Yang pertama ada menyimak untuk belajar, menyimak untuk menikmati, menyimak untuk mengevaluasi, menyimak untuk mengomunikasi ide-ide. Yang kelima ada menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi. Yang keenam ada menyimak untuk memecahkan masalah. Yang ketujuh ada menyimak untuk meyakinkan. Belajar dengan menyimak ada 4. Yang pertama menentukan makna, yang kedua memperagakan ekspresi, yang ketiga menyuruh mengulangi, yang keempat memberikan latihan ekstensif. Materi kedua ada menyimak konferensi. Menyimak konferensi pada kegiatan menyimak yang dilakukan penuh perhatian, memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang disimak. Proses menyimak ada 5. Yang pertama adalah tahap mendengar, tahap memahami, tahap menginterpretasi, tahap mengevaluasi, dan tahap menanggapi. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu tahap mendengar. Tahap mendengar adalah segala sesuatu yang dikemukakan oleh sang pembicara, dan dalam tahap mendengar ini berada dalam tahap hearing. Tahap memahami. Tahap memahami ini keinginan kita untuk belajar mengerti atau memahami secara baik yang disampaikan oleh sang pembicara. Dan dalam tahap memahami ini berada dalam tahap understanding. Tahap mengevaluasi. Tahap mengevaluasi, penyimak mulailah menilai atau mengevaluasi pendapat serta gagasan pembicara mengenai keunggulan, kelemahan, dan kekurangan. Dan dalam tahap mengevaluasi berada dalam tahap evaluating. Tahap menanggapi, penyimak menyambut, mencamkan, dan menerima isi atau gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Dan dalam tahap menanggapi berada dalam tahap responding. Fungsi menyimak ada 4. Yang pertama memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi, yang kedua membuat hubungan antar pribadi yang lebih efektif, yang ketiga mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal, yang keempat agar dapat memberikan responsi yang tepat. Faktor yang mempengaruhi menyimak ada 9, yaitu fisik, psikologis, pengalaman, sikap, motivasi, jenis kelamin, lingkungan, dan peranan dalam masyarakat. Visi seorang menyimak merupakan faktor yang penting yang turut menentukan keefektifan serta kualitas keaktifan dalam menyimak. Misalnya, ada seorang yang suka sekali mendengar dalam keadaan yang serupa. Faktor-faktor psikologis yang pertama ada prasangka atau kurangnya simpati terhadap pembicara dengan aneka sebab dan alasan. Yang kedua, kepicikan yang menyebabkan pandangan yang kurang luas. Yang ketiga, kebosanan dan kejenuhan yang menyebabkan tiada perhatian sama sekali terhadap pokok pembicara. Yang keempat, ada sikap yang tidak layak terhadap guru, sekolah, pokok pembicara. Faktor tersebut dapat mempengaruhi kegiatan menyimak ke arah yang tidak diinginkan dan merugikan. Faktor-faktor psikologis menguntungkan kegiatan menyimak dengan penuh perhatian, misalnya pengalaman-pengalaman yang menyenangkan yang menentukan pilihan dan minat. Faktor pengalaman merupakan hasil pertumbuhan, perkembangan, serta pengalaman kita sendiri. Sikap adalah wajar dalam kehidupan. Pada dasarnya manusia hidup memiliki 2 sikap, yaitu sikap menerima dan sikap menolak. Faktor motivasi adalah salah satu butir penentu keberhasilan seseorang. Julian Silverman menemui fakta-fakta menyimak bagi seorang pria. Sifat pria pada umumnya rasional, aktif, dan keras hati. Sedangkan sifat wanita sensitif, simpatik, dan pasif. Faktor lingkungan, keberhasilan belajar bagi siswa pada umumnya, baik yang menyangkut
lingkungan fisik ruangan kelas, maupun berkaitan dengan situasi. Peranan dalam masyarakat sebagai guru dan pendidik ini sekali menyimak ceramah, kuliah, atau siaran video atau televisi yang berhubungan dengan masalah pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga ada unsur-unsur dalam menyimak. Unsur-unsur menyimak ada 4. Yang pertama, pembicara. Yang kedua, penyimak. Yang ketiga, bahan simakan. Yang keempat, bahan lisan. Penyimak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan luas. Pembicara adalah orang yang menyampaikan pesan yang berupa informasi yang dibutuhkan oleh penyimak. Penyimak memiliki sikap objektif dan kooperatif. Sikap objektif adalah pandangan penyimakan terhadap bahan simakan. Sikap kooperatif bekerja sama dengan pembicara untuk keberhasilan komunikasi. Bahan simakan ialah pesan yang disampaikan pembicara kepada penyimak. Bahan lisan yang digunakan sopan, mudah dimengerti, dan tidak mengandung sara atau toksik. Materi keempat ada menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif adalah lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran. Tidak perlu dibawa bimbingan seorang guru. Menyimak ekstensif memberikan kesempatan dan kebebasan untuk para mahasiswa untuk mendengar dan menyimak terhadap suatu kosakata. Menyimak sosial adalah menyimak secara sopan santun dan penuh perhatian terhadap percakapan atau obrolan-obrolan situasi sosial dengan maksud tujuan. Menyimak sekunder adalah jenis kegiatan menyimak secara kebetulan dan ekstensif. Contoh menyimak sekunder menyimak pada musik dan ritme-ritme tarian di sekolah. Menyimak estetik adalah fase terakhir dan kegiatan menyimak secara kebetulan dan ekstensif yang mencakup menyimak puisi, musik, pembacaan bersama, dan rekaman-rekaman. Menyimak pasif adalah penyerapan suatu ujaran tanpa sadar yang biasanya menandai upaya-upaya kita pada saat belajar dengan kurang teliti, tergesa-gesa, menghafal di luar kepala, serta menguasai suatu bahasa. Jenis-jenis menyimak intensif. Yang pertama ada menyimak kritis. Menyimak kritis adalah sejenis kegiatan menyimak berupa pencarian kesalahan atau keliruan terhadap suatu ujaran pembicara dengan alasan-alasan yang kuat yang dapat diterima dengan akal sehat. 4. Konsep penting masalah kritis. Pertama, pembicara mendukung masalah yang dikemukakan. Kedua, pembicara mengemukakan masalah baru. Ketiga, pembicara mendemonstrasikan keyakinan. Keempat, pembicara berpikir secara deduktif. Kedua, ada menyimak interogatif. Menyimak interogatif adalah sejenis kegiatan menyimak yang menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi. Aneka pertanyaan kegiatan menyimak interogatif. Apa, di mana, mengapa, untuk apa, benarkah, dan bila mana. Ketiga, ada menyimak eksploratif. Menyimak eksploratif adalah kegiatan menyimak yang dilakukan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi-informasi baru. Kegiatan menyimak eksploratif ada 3. Yang pertama, menemukan hal baru. Yang kedua, menemukan informasi tambahan. Yang ketiga, menemukan isu yang menarik. Yang keempat, ada menyimak kreatif. Menyimak kreatif adalah kegiatan menyimak yang bertujuan untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas pembelajar. Kegiatan menyimak kreatif yaitu menegosiasikan dengan makna-makna pengalaman menyimak, merekonstruksi imaji visual sementara menyimak, memecahkan masalah, memeriksa, dan mengujinya. Yang keempat, ada menyimak konsentratif. Menyimak konsentratif adalah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang disimak. Aneka kegiatan menyimak konsentratif yaitu mengikuti petunjuk, mencari hubungan, mencari informasi, memperoleh pemahaman, menghayati ide-ide, memahami urutan ide-ide, dan mencari fakta-fakta. Yang keenam, ada menyimak selektif. Menyimak selektif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan secara selektif dan terfokus untuk mengenal bunyi asing, nada, dan suara. Ciri-ciri bahasa menyimak selektif yaitu nada suara, bunyi-bunyi asing, bunyi-bunyi bersamaan, kata dan prafase,
dan bentuk-bentuk ketatabahasaan. Yang keenam, ada aspek yang mempengaruhi pertumbuhan peserta didik. Yang pertama, ada pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik merupakan proses perubahan menjadi lebih besar dan lebih panjang dan terjadi sejak anak sebelum lahir hingga dewasa. Yang kedua, ada perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual anak sangat tergantung pada berbagai faktor utama, antara lain kebugaran jasmani, kesehatan gizi, pergaulan, dan pembinaan orang tua. Yang ketiga, ada emosi. Emosi merupakan gejala perasaan yang disertai dengan perubahan dan perilaku fisik, seperti marah yang ditunjukkan dengan suara keras. Yang keempat, ada sosial. Manusia sebagai makhluk sosial yang dalam keadaannya tentu tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, mulai dari seorang bayi hingga menjadi seorang anak dewasa akan bertahap mengenal lingkungan yang lebih luas dan akan mengenal banyak manusia yang heterogen. Yang kelima, ada bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang juga dapat diartikan sebagai tanda, gerakan, dan suara untuk menyampaikan isi pikiran kepada orang lain. Dengan demikian, dalam berbahasa ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak penyampai dan pihak penerima. Yang keenam, ada bakat khusus. Bakat merupakan kemampuan tertentu yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau dengan sedikit latihan. Kemampuan itu dapat berkembang dengan baik, karena dalam proses pendidikan, bakat merupakan faktor penting untuk mendapatkan perhatian. Yang ketujuh, ada sikap, nilai, dan moral. Belum mengemuka bahwa tujuan akhir dari proses pembelajaran di kelompok menjadikan 3 sasaran, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Semakin tumbuh dan berkembang fisik dan psikisnya, anak mulai dikenalkan terhadap nilai-nilai dan tunjukkannya hal-hal yang benar dan salah. Menurut Piaget, pada awalnya pengenalan nilai dan perilaku serta tindakan itu masih bersifat paksaan yang belum mengetahui maknanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.